Pada malam hari ini selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang berada di seluruh pelosok dunia, teman-teman netizen tercinta ya kan. Selamat datang kembali lagi di acara Minggu Inspiratif. Sebentar. Banyak banget yang nonton, luar biasa. Wah, yang di belakang juga nggak mau kalah dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wah, yang di belakang juga banyak ya. Banyak, 250 juta orang menonton di rumah gue hari ini ya, yang sudah semi-semi studio. Dan juga yang menonton di live gue ini sudah ada 3 juta orang. Oke. Oke guys, malam hari ini agak sedikit berbeda ya, pasti setiap harinya, setiap episode akan berbeda karena gue akan ngundang tamu yang berbeda, tema yang berbeda juga, dan pastinya seru, siapa tahu menginspirasi teman-teman juga semuanya. Dan ngomong-ngomong tentang keadaan kita hari ini juga lumayan udah mulai berubah ya, keadaan dalam arti keadaan kita di tengah situasi corona ini. Jadi gue dengar katanya PSBB ini udah mulai ada pelonggaran ya kan, jadi katanya mulai masa sih gelap? Serius? Udah ada lampunya loh dari sebelah kanan nih Juanda. Dan katanya mulai besok tanggal 8 Juni itu sudah mulai dilonggarin ya. Jadi udah mulai boleh beraktivitas lagi, beberapa kantor udah pada buka. Terus restoran juga, mall-mall juga udah mulai pada buka besok. Walaupun katanya restoran sih cuma 50% ya yang boleh aktif. Maksudnya orang-orang yang akan datang tuh harus pakai reservasi, nggak bisa langsung tiba-tiba datang gitu kan. Jadi menghindari membludaknya orang dan juga meminimalisirkan penyebaran si corona itu sendiri gitu. Dan ya kita sih berharap ya teman-teman juga yang tahu PSBB dilonggarin bukan berarti langsung gerabak gerubuk terus langsung nongkrong di mana gitu kan. Tetap harus perhatiin yang namanya protokol kesehatannya. Dan seingat gue juga ini beberapa maskapai penerbangan juga udah mulai ada ini ya, pelonggaran juga dalam operasionalnya. Jadi beberapa udah mulai aktif lagi kayak normal. Dan ini juga kabar terbaik banget, kabar bagus banget buat teman-teman yang suka traveling ya nggak sih. Jadi bisa berpergian lagi. Mungkin akan lebih ribet ya perlengkapan yang dibawa, dokumennya gitu. Mungkin pakai surat sehat lah, atau mungkin harus pakai masker segala macam ya. Tapi paling enggak kalian bisa traveling lagi, at least ya, oke? Itu udah cukup kabar menyenangkan lah dan menggembirakan buat kalian para traveler gitu. Dan speaking of traveling, pas banget nih malam ini gue bakal ngobrol sama temen gue nih. Gue inget banget temen gue ini udah gue kenal dari zaman gue kuliah di sastra Perancis dulu. Jadi kurang lebih udah 14 tahunan gue kenal sama dia dari tahun 2006 ya. Kita satu jurusan, satu kampus, satu kelas bareng ya. Lo bisa bayangin tuh betapa gue udah deket banget sama dia. Sampai akhirnya waktu saat gue ke Perancis untuk sekolah tahun 2015, dia ngikut dia ngikut juga ke Perancis untuk lanjutin sekolah. Cuma bedanya 2017 gue balik, dia lanjut sampai tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Karena dia menyelesaikan suatu misi lah di sana yang berbau dengan traveling. Nah, seru banget nih. Makanya langsung aja gue akan ngobrol sama si petualang ini, karena memang anak ini kayaknya belum apa ya? Kayaknya semua negara udah hampir dia datengin sih. Kayaknya ya, saking udah banyaknya dan udah seringnya dia traveling. Oke, kita ngobrol aja yuk langsung. Juni, lo bisa tolong minta gue untuk ngobrol sama lo? Juni, Jun. Jun, lo bisa klik untuk minta gue untuk live sama lo, atau gue bisa minta ke lo ya? Sebentar. Oh, bisa. Halo Mbak Put, halo Ardi, halo Kuda Pitra. Hai.
Nih, kedengeran gak sih suara gue? Kedengeran banget. Oke, Eh, mantap. lo Apa? tuh ya udah balik dari tahun lalu, nggak pernah ketemu gue. Aduh, maaf. Secara virtual gini ya. Oh, sorry. Sibuk ya. So sibuk. Sibuk banget asli. Cun, apa kabar? Baik. Lo apa kabar? Iya baik sih. Kurusan ya katanya ya? Iya, turun 10 kilo dalam waktu 6 bulan. Serius loh, itu parah sih. Serius. Lo nggak makan? Serius. Ya makan lagi lah, ada ikut menu catering diet gitu. Terus ya udah 5 bulan sih turun 10 kilo. Sekarang berapa beratnya? Iya, harus disebut angkanya banget ya. 61 tadinya. Pas bulan Januari awal tuh 71. Oke, ya good lah itu 10 kilo, 10 kilo ya. Iya, iya. Good banget sih. Good banget. Ini dalam rangka apa lo pengen menurunkan berat badan Eh, kan? karena gue merasa gue makin berat ya. Terus udah gitu waktu pas pulang ke Indonesia pas bulan Desember awal itu gue makan banyak banget gitu, kayak sebulan makan terus tiap hari ke mall makan tuh sampai naik 3 kiloan kali dalam 1 bulan. Terus gue stres kan, ini gimana? Gue harus menghentikan ini semua gitu. Daripada makin parah ya udah akhirnya gue putusin buat ikut menu catering diet Oh, gitu. dan berhasil ya? Dan berhasil, alhamdulillah. Wah, gila lo. Tapi lo kebalikan dari gue sih, karena gue malah pas pulang itu gue pas di sana gue gendut, pas pulang ke sini gue langsung menciut. Turun. Iya. Oke. Kenapa Eh, stres tuh? ya menurut lo aja. Ini Eh, keluar Jun, dari topik. lo lagi Apa? sibuk apa? Lo lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sih nggak sibuk ngapa-ngapain ya jadinya. Jadi tuh harusnya gue bulan April sampai Juni itu harusnya masih di Eropa. Bukan masih, udah balik lagi ke Eropa karena ada tamu gue. Jadi bulan April sama Mei itu gue mestinya bawa tamu buat tour. Cuman karena keadaan kayak gini jadinya nggak bisa balik kan. Jadi ya udah Hmm, terpaksa ya. Ya di rumah cancel. aja, di rumah juga ngapain sih? Paling rebahan. Terus paling ada ngajar bahasa Perancis sama paling ikut kursus gitu sih, gitu-gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana banget gitu. Jadi lo menyebut diri lo sebagai pemandu wisata ya? Iya, pemandu wisata, ya boleh. Pede dong, kan sambil Iya. jualan. Gue nggak tahu nih mau menyebut diri gue pemandu wisata apa bisnis travel owner nih. Oh, oke. Travel Iya, business owner. ya lo inilah pekerja pariwisata asik. Asik. Baik. Jadi lo udah traveling ke berapa negara, Cun? Total. So far sih udah 36 negara sih. Itu di mana? Di benua mana aja? Benuanya macem-macem, dari Asia ada, terus Eropa juga ada, Afrika ya paling Maroko aja sih, Afrika Utara. Dan Oh, kebanyakan emang di Eropa karena kan waktu itu gue kan kuliah di Prancis ya, lu juga sih. Kita kan kuliah kuliah di Prancis gitu. Terus ya udah pada saat itu kesempatan buat jalan-jalan keliling Schengen-nya itu emang banyak banget. Jadi ya emang sebagian besar dari negara yang gue kunjungin itu adalah negara Uni Eropa gitu. ya yang nggak pakai visa lagi ya. Ya nggak pakai visa ya, tinggal ini aja langsung masuk gitu. Itu dari sekian banyak negara atau kota yang lo datengin, yang paling mengesankan yang mana? Yang paling mengesankan ya, eh ini berdasarkan pengalaman sih, maksudnya bukan mengesankan pemandangannya wow apa gimana gitu. Itu waktu di Maroko. Jadi waktu di Maroko itu gue pernah dilamar sama orang di jalan itu 2 kali. Di jalan. Lu bayangin Hancur. dong, gue nggak ngerti lagi gitu ada gitu orang bisa dilamar. Coba aja lu kan, misalnya lu pengen banget gitu mendapatkan pacar, dilamar di jalan, lu mau nggak? itu Iya. itu kayak itu aneh banget. Dan dari itu yang pertama itu gue inget tuh apa ya, pelayan restoran gitu. Terus dia ngajak gue ngomong kayak lu dari, dia kan kayak bahasa Perancis ya, ini ngomong-ngomong gue bahasa Perancis, lu dari Indonesia ya, oh kayaknya kita cocok, yuk kita nikah yuk semua. Gue udah nggak ngerti lagi sih.
Ya terus kalau misalnya gue orang Indo lo orang Maroko kenapa gitu, mas kenapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu lebih aneh lagi karena waktu itu dia ngajak nikah bukan cuma gue tapi ada 2 cewek Asia lain gitu yang sama gue. Jadi dia ngajak nikah 3 orang sekaligus. Gue mau dipoligami, udah dilamar di pinggir jalan, gue dipoligami gitu kan, kayak aneh banget gitu. Terus ya udah akhirnya itu gue udah pakai taktik tuh sebenarnya karena wah ini gue pura-pura nggak bisa bahasa Perancis aja biar dia cepet gitu perginya kan. Ternyata nggak bisa juga, dia tetap usaha kayak udah mau nggak nikah sama gue, dia kan nunjukin cincin yang gitu-gitu kayak pakai bahasa isyarat gitu ke gue. Semua nggak mau ya aku nggak mau. Terus dia kayak sedih. Terus dia nanya itu kalau misalnya cewek-cewek Korea itu mau nggak ya sama gue sih, kayak gila apa ya, tanya aja sendiri. John, John, emang Apa? kalau emang begitu kan, lo harus hati-hati kalau lo traveling ke daerah sub-Sahara itu, Iya, daerah iya Sahara. sih. Lo ngelihat Iya, cewek dikit mereka langsung hup. iya, benar. Emang emang agresif banget lo, di jalan aja diliatin sama cowok-cowok gitu kan, kayak orang nggak pernah lihat cewek yang bener-bener diliatinnya begitu banget gitu sih. Lo Emang lagi bener-bener ini banget sih. lo Apa? lagi kayak Enggak, gitu. enggak. Tapi baju gue baju panjang sih karena itu kan masih autumn ya. Sorry, masih spring. Jadi bajunya baju panjang, maksudnya bajunya sopan lah gitu. Cuman ya tetap aja kayak ini banget, ditargetin banget. Tapi emang sih guys, jadi si Cuni ini memang terkenal banget dengan cerita-cerita uniknya di saat dia traveling. Jujur gua sebagai teman dia yang sering banget diceritain tentang pengalaman travelingnya dia tuh pasti ada aja yang kalau gue bilang tuh ya apes Cun. Jadi kayak ada aja Banget, banget, cerita yang banget. menyebalkan, cerita-cerita yang nyeremin, cerita-cerita yang kayak lo pas denger langsung kok bisa sih Cun. Nah ini nih si Cuni tuh emang udah rajanya yang masalah kayak begitu. Bahkan gue sampai bilang ke dia, coba deh lo bikin buku tentang traveling yang isinya adalah pengalaman-pengalaman apes lo itu, karena kita lihat dari segi yang berbeda kan, kacamata yang berbeda kan, ya selama ini orang ngejual traveling yang wah have fun, yang kayaknya happy terus. Nah lo lihat dari kacamata yang kemalangannya gitu. Jadi kalau ada penulis apa ada penerbit di sini boleh kalau mau menawarkan diri kepada gue, siap. Ini udah rame banget nih Cun yang nonton Cun, ada Mbak Karin di La Halo Rochelle, Mbak Karin. terus ada Ai, ada Ai itu di Halo Ai. ada Ica di Paris, ada Ara, Hai. Halo Ara semuanya. terus ada 7 Ada juta orang temen yang gue nonton juga. Cun. Iya, ada temen gue juga orang Ukraina, dia kagak ngerti yo. Ini gue freeze ya. Iya ya Aduh, lu freeze. Sinyalnya jelek ya. iya. Tadi ada temen gue orang Perancis si Rawan nonton. Ya gue bilang aja, sorry nih gue pakai bahasa Indonesia. Ya lo ngerti-ngerti nggak ngerti aja ntar. Oke, jadi lo ini sering banget kejadian-kejadian unik pada saat traveling. Ada nggak sih satu kejadian yang bikin lo kapok nggak mulai ke negara itu? Kalau yang bikin kapok sih nggak ada ya. Maksudnya separah-parahnya itu Selain ya mungkin kayak di Maroko itu gitu ya, dilamar orang di jalan ya lumayan bikin agak males juga sebenarnya ke sana gitu. Cuman nggak sampai kapok sih menurut gue, itu kayak ya buat experience aja, buat seru-seruan aja gitu loh. Bisa diceritain kan, kayak sekarang gue bisa cerita ke lo, gue bisa cerita di blog gue bisa apa gitu. Cuman waktu itu jadi nih gue cerita ya, sial gue tuh emang ada-ada aja nih kalau gue ceritain secara secara apa general. Kayak gue pernah ke Pulau Komodo, bahkan di Indonesia gue itu. Pulau Komodo tiba-tiba ada gunung meletus di deket situ. Pas gue lagi di tengah kapal gitu kan. Gue nggak ngerti tiba-tiba malam gitu tidur, bangun-bangun tiba-tiba oh sih, kok kok semuanya pasir gitu loh. Kok semuanya pasir gitu, kayak ini ada apaan ya? Ada gunung meletus ternyata semalamnya gitu. Terus kayak gila, harus banget gunung meletus yang kayak diantara berapa puluh tahun itu, harus banget pas gue lagi ada di situ gitu kan. Kayak
Aneh banget itu pertama. Waktu itu juga pernah lagi ke Jepang pas lagi topan, itu juga pernah lagi Jepang topan sampai akhirnya gue harusnya dari Osaka itu ke Tokyo, jadinya nggak jadi ke Tokyo, Tokyonya kayak mundur sehari gitu, kayak gitu. Terus apa ya, banyak banget. Pernah juga ke di bandara Turki, Cun, waktu itu ketahan. Cun, Apa? Kalau gue juga kebanyakan gue ingat. ngomong ya apa? Gue nggak lupa nih, sumpah nih absurd banget. Jadi waktu lo ke Strasbourg, jadi Cuni pernah ke Strasbourg, ke kota gue dulu di Enggak. Prancis. Karena gue sempat tinggal di Strasbourg kayak 6 bulanan gitu. Gigi lo copot ya. Bener 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 bener. Gila, Cuni lagi lagi heboh sama giginya. Jadi kayak gue gue nggak ngerti lagi. Jadi selama kita jalan-jalan di kota Strasbourg tuh dia tuh sibuk sendiri sama giginya gitu loh guys. Dia kayak benerin giginya. Terus tuh kenapa sih gigi gue copot? Itu aneh banget sih sumpah. Gue bahkan sampai lupa sama yang itu loh, saking banyaknya ada-ada aja tuh gue sampai lupa ada harus ada kejadian itu. Tapi emang kisah lo tuh emang absurd gitu loh, kayak kok bisa gitu ya kejadian hal-hal yang ajaib-ajaib selama lo aduh gue sampai mau nangis tau gak sih. Eh, jadi banyaknya lo juga jadi bingung ya mau ceritain yang mana ya. Iya bener bener. Ini si Ara bilang ke gue katanya bilang di sini di Insta, gue traveling gue sama Cuni fun banget padahal ke Provang, kota kecil gitu tapi seru. Oh, lo ke Provang sama Ara? Iya, waktu itu ke Probang sama Ara. Cuman waktu itu sih kayaknya nggak ada sialnya sih. Kayaknya ya, kalau gue salah inget. Ara doanya kuat. Oh iya bener, Ara doanya kenceng kali ya. Gue juga sering Apa? ya sama lo ya, hampir sering ya. Oh, sering. Lumayan sih. Waktu itu ke Lumayan. Barcelona, ke Andorra kan kita bareng, ke Poitiers, Iya, ke jadi banyak sih. waktu kita di Prancis itu kita juga sering traveling bareng dan gue sangat senang traveling sama Cudi karena gue udah siap jalan aja gitu. Tiba-tiba itinerary udah jadi, tiba-tiba gue udah tahu gue mesti naik apa ya. Dia konsul ke gue dulu sih mau naik bus atau mau naik apa gitu kan. Dia yang nyariin jam-jamnya, yang dia ngecekin harganya, dibanding-bandingin mana yang murah. Ya maklum lah ya pelajar ya, harus cari yang paling murah. Iya, tempat tinggal juga dicariin Airbnb yang paling murah, terus couchsurfing segala macam. Itu lo emang suka bikin itinerary kayak gitu atau gimana sih? Kenapa emang lo ada bakat gitu ya? Atau gimana sih gue gak ngerti. Nggak tahu apa ya, gue suka aja sih kalau buat itinerary kayak gitu, apalagi nyari-nyari yang paling murah kan. Tapi kalau misalnya udah ngomong kan kayak gue kok beda se-euro 2 euro aja kan gue nggak mau kan. Misalnya lagi banding-bandingin harga gitu. Cuman sebenarnya yang gue buat itu itinerary-nya cuman kasar sih kalau menurut gue. Jadi misalnya kita mau ke Perancis Selatan gitu, gue tahu nih kota-kotanya misalnya Nice, Marseille. Cuman destinasi wisatanya gue belum banyak, yang gue kadang nyarinya waktu lagi di bis gitu loh. Misalnya waktu di bis baru gue nyari, wah kemana aja ya ke Nice, oh ini nih, oh ini yang bagus gitu. Jadi nggak sampai yang prepare banget sih kalau kalau menurut gue gitu. Cuman ya emang sih kalau soal itinerary gue suka banget emang ngatur ngatur itinerary gitu, kayak udah gue aja deh yang buat gitu. Kayak gue malah seneng tuh kalau misalnya temen gue misalnya kayak lu gitu, lu oh yuk kemana aja gue mau gitu, itu gue seneng tuh. Jadi seneng aja gitu gue ngatur-ngaturin itinerary Iya, gitu. pasrahan ya. Kepasrahan. Iya, iya. Apa? Berarti itinerary itu ada formatnya sendiri emang? Atau gimana? Ya nggak ada formatnya sih, tinggal tulis aja, tinggal mikir aja mau kemana, terus udah gitu destinasi mana aja. Nggak, kalau buat gue sih nggak ada ya, soalnya kan ada orang yang beneran ditulis sampai di Excel, dibilang dari sini ke sini gimana caranya, lu naik metro nomor berapa gitu. Kalau gue sih nggak pernah sampai sedetail itu gitu. Di jalan lihat peta ya udah langsung langsung jalan aja gitu. Terus apa sih Cun yang memotivasi lo untuk jalan-jalan keliling dunia gini? Maksud gue ini emang mimpi lo udah lama
atau kebetulan gue lagi di Perancis nih, ya udah gue jalan-jalan aja. Emang dari kecil gue udah pengen buat keliling dunia sih. Emang dari kecil udah pengen. Terus lu pernah ya, lucu ya, ada temen kantor gue itu yang pertama tahun 2011, dia pernah nanya, mimpi gue apa? Itu gue bilang, gue pengen keliling dunia. Waktu itu dia ketawa tuh, dia ketawain gue. Ternyata emang emang bener kejadian gitu beberapa tahun setelahnya, ternyata wah itu yang dulu gue diketawain ternyata bener gitu sekarang sekarang kejadian. Nah, awalnya juga itu dulu tuh waktu S1, nyokap gue kan suka dinas luar negeri, jadi gue suka ikut dia dinas. Nah, dia kan kerja, sementara gue sendirian. Jadi gue kayak lihat gue jalan-jalan sendiri, gue ekspor sendiri, dan dari situ kayak gue ngerasa, wah enak ya ternyata ya namanya traveling itu, yang namanya traveling sendirian itu bisa bebas, bisa lihat banyak hal ya. Kayak gitu sih. Gitu. Kepuasan apa sih yang lo temuin dari traveling? Kepuasan bisa ngelihat hal baru aja kali ya, bisa ngelihat dunia baru yang itu nggak ada di tempat yang lo biasanya tinggal gitu. Lo bisa lihat budaya baru, bisa lihat apa ya, tempat wisata baru, bener-bener. Terus lo juga bisa dapet teman baru, banyak banget hal yang gue bisa lihat gitu, hal yang baru yang bisa gue lihat selama selama gue traveling gitu. Jadi nggak bosen sih kalau kalau gue Lo gitu. tipe traveler yang kalau lagi traveling itu yang dicari apa? Maksudnya lo lebih ngeliat landscape bangunan di kota itu, atau lo cari makanan khasnya, atau lo cari cowok-cowoknya? Lo apa Shun? Jujur loh, jujur, jujur. Kalau sebenarnya gue lebih suka landscape ya, di which is kalau Indonesia sebenarnya perfect banget sih buat lihat landscape. Lu ada gunung, lu ada pantai, di Indonesia sih perfect banget sih. Cuman gue juga suka kota-kota, juga suka liatin kota-kota tua di Eropa kayak gitu juga ya, suka juga. Cuman memang kalau bisa milih sih emang prefer landscape ya, dimana kalau di Eropa tuh emang agak dikit kali ya, paling ada cuma di Swiss atau di Eropa Utara gitu-gitu. Makanya kemarin juga sempat kangen juga sih ke pantai waktu tinggal di Prancis, kan kayak jarang gitu ya ke pantai. Dan kalau pantai kayak La Rochelle gitu ya, giliran pas lagi musim dingin lu ya pantainya dingin gitu kan, autumn juga dingin gitu kan, nih gimana gue bisa main gitu. Dan emang pantai so far sih kalau yang gue pernah lihat sih belum pernah ada yang sebagus di Indonesia sih. Mungkin gue kurang banyak aja kali jalannya ya, cuman kalau so far sih kayak gitu. Ya, ya beda lah ya rasa pantainya. Rasa. Itu si ini Mbak Putri ya, Prijayanti ya. Iya Putri. Waktu ke Putri Paris, sehat. gue hari pertama dibenerin cuni. Wah iyalah, orang dia yang punya Paris, dia kelurahan Paris 15 atau Paris 16 tuh. Nah, Jun, sekarang kan lo lagi di Ya. Indonesia nih, ya kan? Gue denger-denger lo punya apa nih ya, bisa dibilang usaha bisnis tour guide, ya, travel agent gitu ya. Ini apa sih? Ini bentuk kecintaan lo atas dunia traveling sampai akhirnya lo pengen berdedikasi di industri ini, atau gimana? Atau emang gue nggak ada kerjaan, ya udahlah gue bikin aja kayak gitu. Sebenarnya sih emang awalnya nggak ada kerjaan. Awalnya bener nggak ada kerjaan. Jadi waktu itu gue free 1 tahun karena statusnya gue habis lulus kuliah S2 kan di Prancis, terus nyari kerja. Terus emang waktu luangnya kan banyak. Terus udah gitu banyak beberapa temen yang punya travel itu nawarin kayak, lu mau nggak jadi guide di tempat gue? Lu mau nggak bawa tamu gue nih 2 minggu? Lu mau nggak? Nah, dari situ jadi banyak gitu loh, ternyata nggak cuma satu, ada lagi orang lain yang minta tolong bawain tamunya, ada lagi. Dari situ gue ngerasa kayak, oh ternyata menyenangkan ya yang namanya bawa tamu itu ya. Dan makin lama juga kayak makin makin banyak gitu, bahkan gue nya juga kayak udah nggak sempet gitu. Nah, sejak saat itu gue juga ngasih ke temen gue. Nah, berarti kan istilahnya gue kayak mempekerjakan, gaya banget, mempekerjakan orang lain gitu lah. Jadi kayaknya emang awal mulanya sih dari situ sih. Dan emang dari yang gue rasain juga dibandingin semua pekerjaan gue yang lain ya, so far gue paling suka sih di sini. Jadi ya menurut gue ya cobalah dibisnisin mumpung masih muda juga, terus gue juga kayak nggak ada tanggungan. Jadi ya gue pikir coba aja gitu, walaupun nggak tahu juga ke depannya bakal kayak gimana gitu. Terus gimana nih corona? Pasti bisnis tourism mati lah ya.
Itu lo Iya, gimana bisa tuh? bisa dibilang sih ya mati karena gue apa kenapa Ji nggak dengar? Iya, jadi lo menyikapinya gimana Nggak diulang keadaan diulang. sekarang? Keadaannya kan lagi COVID nih, pasti ngaruh ke bisnis lo kan. Oh Nah, ini ya gimana lo itu keadaan lo di tengah corona dan juga ke depannya mungkin lo ngubah strategi bisnis lo atau gimana gitu? oh, kalau itu sih agak-agak susah ya. Maksudnya emang emang bener-bener ngaruh yang tadinya tamu mau pergi bulan April jadi nggak bisa, semuanya jadi di reschedule. Jadi emang agak susah sih kalau dari gue sih ya ya paling ya berdoa aja, berdoa biar biar pandemi ini segera berakhir gitu kan. Amin. Ya nggak ada jalan lain gitu ya. Ya bisa aja sih mungkin kalau misalnya mau buat kayak virtual tour atau gimana sih itu mungkin masih bisa ya, cuman mungkin antusiasmenya beda dan gue juga belum tahu deh pasarnya kayak gimana kalau misalnya mau mau coba kayak buat virtual tour, tapi mungkin itu bisa dijadiin satu opsi juga gitu. Nah dari guanya sendiri sih paling sekarang kalau mau nyari duit ya paling kayak ngajarin bahasa Prancis online gitu kan, kayak kayak lu juga ya, ya 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 kayak gitu sih. Eh, Kayak gitu. Lo juga ada blog ya, blog tentang traveling lo ya? Iya, gue ada blog di cunichandrika.com. Itu nama gue sendiri, cunichandrika.com. Jadi di situ Yeah. gue nyeritain semua cerita, nggak semua sih, sebagian besar cerita traveling gue. Dan yang terakhir itu, boleh nggak cerita? Yang terakhir itu adalah gue nyeritain pengalaman gue jalan dari rute Camino de Santiago. Camino Santiago itu awalnya adalah kisah perziarahan ke kota Santiago de Compostela yang ada di utara Spanyol. Dan itu jadi kita jalan kaki nih, bisa rutenya banyak, jadi bisa ada yang dari Prancis, dari Portugal atau dari Spanyol sendiri. Dan itu tuh kita menujunya adalah menuju ke Santiago de Compostela di Spanyol, dan itu di situ di katedralnya ada jenazah Santo Yakobus. Itu dia kayak orang suci gitu dalam agama Katolik gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, dia tempat ziarah itu nggak religius. Maksudnya orang-orang jadi lebih banyak yang kayak buat rekreasi, buat menantang dirinya. Bisa nggak nih gue jalan kaki segini sebanyak berapa kilo gitu. Sementara itu kayak sebenarnya minimalnya tuh 100 kilo untuk bisa mendapatkan yang disebut dengan sertifikat de Compostela. Itu minimalnya adalah 100 kilo. Jadi waktu itu gue jalan kaki itu 100 kilo. 8 hari Gila. jalan kaki 100 kilo dari tempat di Spanyol yang namanya Ferrol sampai ke Santiago de Compostela. Dan itu bener-bener gila banget karena ada satu kesialan lagi, karena pas banget gue habis operasi mata ikan di kaki. Kan gue bilang juga apa? Pasti ada cerita apesnya di situ, guys. Gimana? Langsung sembuh kaki lo? Kaki lo langsung sembuh? Jadi ya udah gue jalan yang pincang-pincang kayak, terus tapi gue paksain aja gitu kan, gue pikir ayo udah ntar kalau misalnya gue nggak kuat juga pasti gue berhenti kan, gue pikir ya gue paksain aja jalan pincang-pincang yang kayak gue tuh harusnya targetnya 6 hari ya 100 km itu jalan kaki, cuman cuman di 8 hari akhirnya mundur mundur 2 hari. Terus kayak di jalan tuh orang pada kasihan gitu sama gue, jadi kayak kaki lo kenapa, mau nggak gue kasih painkiller, aduh kasihan ya pada gitu kayak gitu Terus gitu. terus Terus jelas, kayak oh itu terus lo jelas, apa. lo jelas, lo jelasin ke orangnya. Ini mata ikan, maco ikong. Anjir, Penyakit Indonesia banget, fish cuy. eye, fish eye. Dan jadi itu yang paling terakhir, yang paling berkesan ya buat lo ya. Ya bisa dibilang gitu. Terus ini satu pertanyaan sebelum terakhir, Cun. Sorry banget karena gue cuma bisa waktu 30 menit. Ya Nggak lebihan boleh dikit. 1 jam, nggak boleh 1 jam aja. Gue yang punya acara. Mohon maaf. Cun, Iya. ada bucket list nggak negara yang pengen lo datengin? Tapi belum kesampaian. Bucket list sih sebenarnya masih banyak ya, karena kalau lu udah pernah ke satu negara, udah pernah ke banyak negara juga pasti pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi.
Cuman dalam waktu dekatnya sih gue pengen banget muterin Balkan, pengennya sih kayak sebulan gitu muterin Balkan kayak di Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Aku juga gitu-gitu. mau. Lu juga mau sebulan. Terus pengen ke Iceland juga sih, dulu belum pernah ke Iceland. Sama kalau yang bener-bener bucket list yang kayaknya agak susah tuh pengen ke French Polynesia kayak Bora Bora gitu. Gila, itu mahal banget, gila. Sinti Iya, itu mahal makanya banget. itu masih lama kayaknya. Ya siapa tahu lo ada Aduh. rezeki Amin, amin, ketemu amin, amin. cowok boka-boka. Boha, boha. Iya, iya, iya. Gue juga ada satu tempat yang pengen gue datengin sih, Cun. Apa? Gue pengen ke Antartika. Antartika. Oke. Wow. Gue sempat ngecek gitu, katanya bisa lewat Australia, Australia paling bawah, atau katanya yang paling Antartika tuh deket di itu bawah ya? karena kan di bawah Antartika, kok atasnya Arktik. Iya, iya, iya. Yang ya kalau misalnya pengen lebih deket lagi itu ujungnya Argentina. Aduh, nama tempatnya apa sih? Gue lupa. Pokoknya ada port gitu, ada Ah, pelabuhan. oke. Lo bisa dari situ naik ferinya. Bukan feri sih, lebih kayak kapal pesiar. Oke. Ya, mahal banget, Cun. Oh ya? Bisa lah. Kalau gue masih nanggung berapa puluh tahun dulu tuh. 20 tahun. Oke, ini yang terakhir ya. Pesan-pesan nih buat para netizen, warganet yang lagi nonton. Dari seorang Cuni Chandrika ya kan, yang mungkin mereka pengen juga bisa jalan-jalan kayak lo, Cun, keliling dunia. Ya nggak usah keliling dunia dulu lah, melihat dunia luar dulu. Start dari yang paling awal dulu. Nah, apa sih yang harus disiapin? Harus mulai dari mana? Terus juga kesempatan apa aja yang harus diambil, terus langkah relay kayak apa, dan apakah traveling ke luar negeri traveling ke luar negeri itu harus punya duit banyak, atau lo punya tips gimana traveling murah, itu terserah lo deh, apapun itu yang bisa diberikan Oke. Ini pertanyaannya agak susah sih sebenarnya. Paling kalau dari aku sarannya sih nabung aja ya. Nabung misalnya lu nabung lah, taruhlah nabung 1 juta gitu sebulan gitu. Kalau misalnya 1 juta sebulan dikumpulin aja kan 1,5 tahun lo bisa dapet kayak 18 juta gitu. Kalau 18 juta buat gue udah bisa buat keliling Eropa dalam waktu 2 minggu gitu. Emang sih, maksudnya emang mungkin nggak bisa kayak di hotel yang gimana-gimana ya, mungkin bisa di Airbnb, bisa juga di hostel, atau kalau berani sih di couchsurfing. Jadi couchsurfing itu nginep di tempat orang lain, tapi nggak dikenal, dan itu gratis gitu. Dan gue waktu itu pernah sih beberapa kali untuk ikut couchsurfing gitu, dan untuk makannya juga ya paling bawa makanan dari rumah, atau mungkin beli makanan di supermarket terus dibawa. Jadi emang masih, kalau mau yang bener-bener budget sih nggak bisa makan yang terlalu mewah ya gitu. Nah, selain itu juga mungkin kalau mau coba untuk tinggal di luar negeri sekaligus jalan-jalan ya kayak kita gitu paling ya, mungkin ya kuliah gitu, coba cari-cari tempat kuliah yang murah gitu kan. Kayak di Jerman kan ada tuh yang kampus tapi gratis gitu, sementara kita juga untuk biaya hidupnya bisa bisa dengan kerja part time gitu. Terus sekalian kalau misalnya liburan bisa jalan-jalan kan, Schengen gede tuh, jadi banyak banget negara-negara yang bisa jalan-jalanin gitu. Sama paling au pair gitu kayak lu, Ji. Itu kan juga ya. juga salah satu cara biar lu bisa traveling dan melihat dunia gitu ya, dengan budget yang terbatas gitu sih kalau dari gue. Jadi sebenarnya banyak cara ya, tinggal lo gimana melihat opportunity-nya aja ya. Menurut gue sih ya. Terus kalau misalnya ada yang mau konsultasi traveling, bisa ke Chandra Travel atau gimana nih? Bisa ke Promo, akun IG. promo, promo, promo. Oke, baik. Yeah. Bisa ke IG gue di Cunai, @cunai itu IG gue. Atau kalau ada yang mau jalan-jalan, mau traveling, mau di tour guide-in atau mau beli paket, bisa juga ke
travel gue yang namanya Chandrika Travel. Narsis gitu ya sebenarnya kayak nama sendiri. Itu ada di @chandrika.travel gitu. Teman-teman dimohon mungkin bisa follow karena followernya masih sedikit. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau tanyain kontak aja sih. Kalau misalnya aku luang biasanya sih aku balas gitu. Oke, Cuni Chandrika, terima kasih atas waktunya. Makasih juga Eji, gue bangga loh bisa sepanggung sama Ibu MC Kondang. Luar biasa. Banyak banget nih tepuk tangan. Oke, udah berisik ya tepuk tangannya ya. Thank you Jun, sukses buat bisnis lo, buat travel agent lo, buat blog lo, buat tour guide lo semuanya. Semoga klien makin nambah. Amin. Semoga corona cepat berakhir. Gue juga berdoa semoga COVID juga cepat berlalu. Terus kita traveling bareng lagi. Oh iya. Amin, 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 amin. Yang tadi mau ke Pulau Seribu kan gak jadi. Aduh, ya wes lah. Iya, thank you juga udah ngundang gue. Semoga lu sehat selalu juga dan sukses selalu dan ya semua dilancarkan. Thank you ya. Amin. Thank you. Dah. Thank you juga semuanya udah nonton. Dadah. Oke. Yes, sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton edisi keempat, episode keempat Minggu Inspiratif. Hari ini bersama Cuni Chandrika, ya, wujudkan mimpi jalan-jalan keliling dunia. Judulnya sudah ada di bawah. Yang belum nonton akan di-save di IGTV dan nanti mungkin akan ada infonya juga, apa nama blognya Cuni dan apa nama travel agentnya Cuni tadi yang Chandrika Travel akan gue upload di IGTV. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Azik. Setiap hari Minggu dari jam 8 sampai jam 8.30. Minggu Inspiratif. Dah, mana sih tepuk tangannya? Kok hilang? Terima kasih semuanya. Have a good night. Bye.